Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 kelas A akan mempresentasikan mengenai paper yang telah kami buat tentang pengasapan bacon. Nah, kelompok 19 beranggotakan saya, Anatsmi Maulida Izati, dengan NIM 119140156. Kemudian ada Gaisani Milea dengan NIM 118130079. Kemudian ada Fajar Triayuning Tias dengan NIM 119140152 dan ada Andrian Dwi Putranto dengan NIM 119140154. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai bacon, pengaruh pengasapan, dan faktor pengaruh pengasapan. Yang pertama adalah bacon. Bacon merupakan produk bahan pangan yang diawetkan dengan cara pengasapan. Bacon juga merupakan salah satu produk olahan daging yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Daging babi asap atau bacon merupakan produk daging industri yang didapatkan dari daging perut babi yang dilakukan marinasi dengan menggunakan beberapa bahan seperti garam dan juga nitrit. Langkah utama dalam produksi bacon secara tradisional meliputi proses pengasinan, pengasapan, dan juga pematangan. Terdapat beberapa jenis olahan bacon. Salah satunya adalah bacon asap tradisional dari Cina. Bacon jenis ini umumnya dibuat dengan menggunakan proses pengasinan, pengeringan pematangan, dan juga membutuhkan proses pengasapan. Umumnya, pembuatan bacon secara tradisional memakan waktu selama 1-2 bulan. Selama proses ini berlangsung, daging akan mengalami banyak perubahan reaksi fisik dan kimia yang akan memberikan flavor yang unik pada produk akhir yang dihasilkan. Daging babi juga merupakan sumber zat gizi yang penting, seperti protein, mineral, dan juga beberapa asam lemak. Selain itu, daging babi juga memiliki komposisi multi-elemen yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut FAO, produksi daging babi pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 317 juta ton. Kemudian ada pengaruh metode pengasapan dari bacon. Pengasapan adalah salah satu teknik pengawetan tertua untuk produk berbasis daging. Awalnya, teknik ini digunakan untuk meningkatkan umur simpan produk dari pirolisis kayu dan dehidrasi produk. Saat ini, pengasapan diterapkan untuk memberikan sifat sensorik karena memberikan rasa dan warna yang diinginkan pada makanan yang diasapi. Pengolahan daging menjadi produk olahan daging asap mengakibatkan perubahan karakteristik dan akseptabilitas. Hal ini disebabkan berkurangnya kadar air karena pemanasan dan komponen kimia yang dikandung asap, yang berakibat pada rendahnya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang biaknya mikroorganisme. Pengasapan dapat dilakukan menggunakan pengasapan konvensional dengan menggunakan kayu. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dalam bidang pangan, pengasapan dapat dilakukan dengan menggunakan liquid smoke. Kemajuan pengasapan makanan tradisional telah difokuskan pada faktor-faktor seperti pengendalian komposisi asap, penerapan prinsip teknik perpindahan panas, dan massa guna mempersingkat waktu pemrosesan, meminimalkan penurunan berat produk, peningkatan jaminan kualitas, peningkatan peralatan dan perlakuan asap, dimaksudkan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Produksi daging asap secara massal jauh lebih cepat menggunakan oven konveksi yang membutuhkan waktu paling sedikit 6 jam dibandingkan dengan pengasapan tradisional yang dapat memakan waktu selama beberapa hari. Kemudian, ada pengaruh pengasapan pada kualitas bahan pangan, yaitu seperti perubahan kadar lemak, kadar air, dan perubahan sifat organoleptik seperti aroma, rasa, warna, dan tekstur. Kadar air adalah perkiraan air bebas dan tak terikat
dalam sistem dengan kemampuan untuk bergabung dalam reaksi kimia dan biologi. Kadar air memiliki efek signifikan pada pertumbuhan mikroorganisme untuk makanan dengan kelembaban menengah seperti bacon. Oleh karena itu, penurunan kadar air menguntungkan pengawetan bacon terkait dengan keterbatasan pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada kadar lemak. Pengasapan menyebabkan adanya perubahan kadar lemak pada bacon. Perubahan tersebut dipengaruhi dengan karena waktu penyimpanan bacon dan suhu. Terdapat interaksi antara kandungan lemak dan jenis pengasapan pada bacon. Dalam pengasapan buatan, perbedaan kandungan lemak atau daging pada bacon bahkan lebih terlihat. Kemudian, tekstur bacon. Nah, tekstur merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Bacon mempunyai tekstur yang lembut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kadar air dalam bacon yang menurun secara bertahap pada saat proses pengolahan. Selain itu, tekstur lembut pada bacon ini juga dipengaruhi oleh kandungan garam atau NaCl yang semakin meningkat, sehingga berpengaruh pada laju kelembapan produk. Nah, kandungan NaCl ini meningkat karena terjadi proses difusi yang cepat ke dalam bahan. Oleh karena itu, dalam pembuatan bacon, kadar NaCl perlu untuk diperhatikan. Kemudian, warna pada bacon. Warna juga merupakan salah satu parameter konsumen dalam menilai kualitas suatu produk. Bacon merupakan olahan daging babi yang mempunyai warna merah muda hingga merah tua, serta terdapat warna putih hingga kuning pekat yang menunjukkan adanya lemak. Warna pada bacon ini juga dipengaruhi oleh NaCl. Kemudian, rasa pada bacon. Bacon mempunyai rasa yang khas dan gurih. Rasa khas pada bacon ini timbul karena dilakukan proses pengasapan dalam pembuatan bacon. Kemudian, rasa pada bacon ini juga berasal dari asam amino bebas yang terlibat dalam reaksi degradasi sehingga menghasilkan senyawa volatil yang menyebabkan rasa sedap pada bacon. Selain itu, rasa gurih pada bacon juga dipengaruhi oleh penambahan NaCl pada saat proses pengolahannya. Kemudian, bacon mempunyai aroma yang khas karena terjadi proses pengasapan. Pada saat pengasapan, senyawa fenolik yang terabsorpsi menyebabkan bau khas asap pada bacon. Kemudian, aroma pada bacon juga dipengaruhi oleh lemak yang terkandung dalam bahan. Nah, pada saat proses pengasapan terjadi, oksidasi lemak yang menyebabkan aroma khas pada bacon. Selanjutnya, faktor pengaruh. Faktor pengaruh ada waktu. Saat pemrosesan yang diawetkan dengan asap memperpanjang umur simpan dan akibat suhu pengasapan. Yang pertama ada penurunan kadar air. Penurunan nilai pH, pengasapan dingin umumnya bersuhu 20 derajat. Sedangkan dalam pengasapan panas, suhunya sekitar 80 derajat. Untuk mencegah penumpukan pH yang berlebihan pada daging olahan yang diasapi, dianjurkan untuk menghindari suhu piropolisis yang tinggi dan timbulnya asap langsung. Daging olahan dan daging matang dengan suhu tinggi dikarenakan adanya pembentukan hidrokarbon aromatik polisiklik yang bisa disebut PAH dan bahan kimia karsinogenik lainnya selama proses pengasapan selama periode penyimpanan bacon bersuhu 25 derajat Celcius. Demikian juga, Swanepoel et al. Juga melaporkan bahwa produk daging babi asap panas kadar airnya lebih rendah dibandingkan dengan produk non-asap. Ini mungkin dikarenakan kehilangan kelembapan yang tinggi sebagai akibat dari aplikasi memasak dan pengasapan. Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan denaturasi dan protein yang cukup besar menurunkan kapasitas menahan air. Dari DKK dan Choi et al. Juga melaporkan bahwa pengasapan secara efektif dapat menurunkan nilai pH produk daging babi asap.
Fenomena ini lagi-lagi mungkin disebabkan oleh antimikroba yang unggul dari proses pengasapan panas pada produk makanan. Selanjutnya ada akibat waktu pengasapan, yaitu umur simpan lebih lama. Pemrosesan yang diawetkan dengan asap memperpanjang umur simpan dan peningkatan kualitas rasa produk daging. Produk daging pengasapan pada bacon memiliki umur simpan yang jelas lebih lama daripada produk daging lainnya. Tetapi, bacon juga memiliki masalah, yakni mudah busuk dan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba dan oksidasi lemak. Daging yang diawetkan rentan terkontaminasi oleh mikroorganisme. Bacon memiliki daya tahan yang tinggi terhadap bakteri. Ada berbagai mikroorganisme di permukaan bacon. Dalam masa pemrosesan dan penyimpanan, pada permukaan mikroflora akan berubah sehingga merusak keawetan daging. Bacon cenderung dimanjakan selama penyimpanan dan umur simpan bisa dipersingkat. Masalah produk pengasapan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan serius pencemaran lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan dan kehidupan konsumen. Selanjutnya adalah metode edible coating untuk pengawetan produk pangan pengasapan. Untuk menghambat mikroorganisme, banyak teknik telah diterapkan untuk memproses dan mengawetkan produk yang diawetkan dengan asap. Teknologi edible coating berbahan dasar natrium, alginat, dan kitosan merupakan salah satu metode pengendalian yang potensial pembusukan pada daging. Dalam teknologi ini, pencampuran dengan air dan alkohol sebagai pelarut. Bahan yang dapat dimakan sebagai substrat, dicelupkan atau disemprot pada permukaan makanan untuk membentuk lapisan, yang dapat memberikan perlindungan fisik, mengisolasi udara dan air, mengurangi mikroba kontaminasi, meningkatkan kualitas sensorik makanan, dan memperpanjang umur simpan makanan. Kemudian kesimpulannya yaitu daging babi asap atau bacon merupakan produk daging industri yang didapatkan dari daging perut babi yang dimarinasi dengan menggunakan beberapa bahan seperti garam dan juga nitrit. Kemudian pengasapan adalah salah satu teknik pengawatan tertua untuk produk berbasis daging. Pengasapan diterapkan untuk memberikan sifat sensorik, karena dapat memberikan rasa dan warna yang diinginkan pada makanan yang diasapi. Kemudian pengasapan juga dapat memengaruhi mutu dari produk seperti adanya perubahan kadar air, kadar lemak, dan sifat organoleptik lainnya. Kemudian adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi mutu dari produk, yaitu suhu dan waktu dari pengasapan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.